Iya, shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ini kali kedua saya berada di tempat ini, jadi tidak perlu perkenalan ya. Saya waktu sebelum menikah, waktu kecil dulu, saya ingat saya itu pernah siram-siram tanaman di tempat parkir saudara ya. Ternyata sekarang sudah jadi tempat parkir. Saya mohon maaf tadi saya terlambat. Ternyata saya bilang sama gembala saudara, salah satu yang buat saya terlambat itu ternyata macetnya orang ke gereja sini ya, puji Tuhan ya. Alasan ya macet, salah ya salah gitu ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sudah gembala saudara kasih. Who am I ya, siapa diri kita ya, dipulihkan menjadi anak. Saudara kalau rindu diberkati Tuhan, saudara boleh buka Alkitab dalam kitab Lukas pasal 15, khususnya satu perikop mulai ayat 11 sampai ayat 32 ya. Saya akan bacakan buat saudara, enggak semua ya. Oke. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara di tempat ini ya sama ya seperti saya sudah ngerti, sudah ngeh, bahkan tidak tahu berapa kali, ratusan kali dengar cerita tentang anak yang hilang ya. Tapi izinkan saya bersama saudara sama-sama belajar ya. Saya diberkati Tuhan dengan satu pembacaan ketika dikatakan lalu ia menyadari keadaannya. Coba diklik yang pertama itu ya. Untuk orang dipulihkan itu perlu adanya kesadaran ya. Dan saya tulis di situ, kesadaran itu seringkali datangnya terlambat. Sebagai seorang yang hidup di kalangan keluarga hamba Tuhan gitu ya. Mama saya ini pendeta, gembala sidang, anak nomor 3. Nah omanya gembala saudara ini nomor 6 gitu ya. Jadi sejatinya masih keponakan saya sejatinya. Ya Bapak Ibu Saudara, hidup di lingkungan hamba Tuhan itu tidak mudah. Karena kami ini kena sorot. Begini salah, begitu salah itu ya. Bapak Ibu Saudara, saya pikir yang penting itu saya sering dengar doa orang tua saya gini. Satu orang bertobat seisi rumah tangganya diselamatkan. Jadi saya pikir buat apa baik-baik. Yang penting sudah membantu orang tua pelayanan sudah cukuplah. Jadi saya sendiri ini bingung mengkategorikan diri saya. Apakah saya ini anak bungsu yang keluar dari rumah atau anak sulung yang ada di rumah tapi enggak ngomel melulu ya. Tapi kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Anak bungsu itu sadar ketika dia sudah diperhadapkan dengan babi, di mana babi ini gitu ya, makanannya lebih baik daripada apa yang dia makan. Babi bisa makan, dia enggak bisa. Saya baru pulang dari Bali, ketika banjir saya lihat ya di medsos ada babi yang lepas gitu ya. Babi aja begitu diperhatikan, manusia nggak diperhatikan. Yang notabene anak bungsu ini bukan orang nggak punya, orang berkecukupan karena banyak orang upahan di rumah papanya. Bapak Ibu Saudara, orang yang nggak pernah mengerti kekurangan gitu ya, orang kalau sudah punya duit hilang gitu ya, baru merasakan apa artinya kekurangan ya. Saya dulu mungkin pernah saksikan gitu ya. Saya punya pekerjaan di mana pekerjaan saya bangkrut. Saya ngerti kalau enggak pegang duit itu gimana ya. Orang kalau pegang duit tanggal muda habis gajian, kalau jalan-jalan di mall itu kayak yang punya Surabaya.
dengan penuh kepercayaan diri gitu ya. Saya selalu bilang sama istri saya, Meleo, suka apa? Meleo, kari mele aja ya. Beli nomor 2 gitu ya. Orang tuh harus percaya diri gitu ya. Makanya terakhir-terakhir ini istri saya paham benar, dia nggak begitu suka saya ajak jalan-jalan. Karena ya cuma mele tadi itu ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ya, ini anak orang kaya, bebas mau makan apa, punya anak buah banyak, bisa tinggal tunjuk semua cepak itu apa ya? Tersedia semua gitu ya. Lah, ini dia merasakan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu. Jangan tunggu. Jangan tunggu sampai hidupnya sengsara baru balik sama Tuhan. Saya gak berani bilang kenyang, tapi ya lumayan. Saya dihajar Tuhan bolak-balik, sehingga membuat saya ini menyadari bahwa kalau hidup di luar Tuhan itu ya sudahlah, banyak yang gak baik. Nah, saya tulis di sini bahwa kesadaran hanyalah sebuah kekonyolan bila tanpa disertai dengan keberanian untuk bertindak. Kesadaran itu nomor 1. Orang itu, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah ngalami hal yang tidak enak, gitu ya, saya membiasakan diri. Kalau sudah mulai sakit, mulai tidak enak, hati tidak sejahtera, gitu ya, ngalami kecelakaan, satu yang selalu saya taruh dalam hati, Tuhan ampuni. Tanpa disadari saya ini ngecewakan Tuhan. Saya ini banyak salahnya. Saya menenangkan diri, saya mencari salah saya apa. Itu nasihat orang tua saya. Sudah tenang oh, kamu banyak dosa, gitu ya. Coba kalau memang tidak ada salah, tidak apa-apa. Itu ujian untuk membangkitkan iman, nggak apa-apa gitu ya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hal yang buruk terjadi buat Bapak Ibu Saudara, baru cari Tuhan, baru ingat. Anak bungsu ini ketika sudah hilang semuanya, gitu ya. Ketika punya duit foya-foya, ketika punya duit teman-temannya dekat, ada uang abang, sayang orang ono duit ya abangnya, abang-abangnya hilang, temennya hilang, loh sudah banyak, gitu ya cerita seperti itu. Nah orang kalau masih kuat, masih seger, buger, oh saya lihat sini semangat-semangat pelayan Tuhannya ya, muda-muda ya. Iya, sampai yang tua juga hadir loh. Ini semangat bagus. Jangan tunggu ndak bisa apa-apa baru datang ke gembala saudara. Ishak, ada pelayanan apa? Saya katakan terlambat. Ya, tapi oke lah, tidak ada kata terlambat. Saya tidak bilang terlambat hari ini. Saya cuma mengajak, jangan sampai tunggu mengalami hal yang tidak baik. Saya ketika kerja, tangan saya itu masuk di mesin. Saya tuh suka dengarkan musik, main musik suka, meskipun ya nggak seahli yang saudara-saudara yang main. Satu saat tangan saya itu masuk di mesin, cedak, 1, 2, 3, ini cacat. Saya kalau ngelihat jari saya kayak gini, dalam hatiku mesti kapokmu kapan? Kapokmu kapan gitu ya. Saya lagi mengkapokkan diri saya supaya saya tidak jatuh dalam hal yang sama. Orang itu kalau sudah ngalami hal yang tidak enak baru ingat Tuhan. Kalau semua baik-baik saja, Alkitabnya sampai berdebu, sulit dibuka, dan tetap baru grace sampai akhir hidup dan bagus untuk dimasukkan di dalam peti mati. Bapak Ibu kok ngomong mati ya? Jangan ngomong mati, hari ini ada apa tuh namanya? Perjamuan kasih ya. Bapak Ibu Saudara coba diklik yang kedua. Seringkali kesadaran ini ya, orang yang hidup dalam kesadaran akan kasih Bapa, hidupnya tidak ada tuntutan. Ketika merasa tidak bebas, ini minta warisan sama papanya. Papanya ini papa yang baik itu ya. Saya itu bingung. Sampai zaman sekarang tuh orang kok bilang warisan-warisan. Orang tuanya masih hidup bingung warisan ya. Bapak Ibu Saudara lihat ya. Orang yang hidup dalam kesadaran akan kasih Bapa, hidupnya itu
Tidak ada tuntutan. Anak bungsu itu ketika sadar, aku kalau balik enak, aku bisa makan bebas, gitu ya. Dan dia mengambil keputusan, aku tak balik, aku kembali ke rumah bapak. Dan dia ketika sadar akan kasih bapaknya, dia tidak lagi nuntut. Dah, aku kalau sampai balik, aku jadi pegawai pun tidak apa-apa, jadi pesuruh pun tidak apa-apa. Karena dia tahu di rumah bapaknya, pesuruh bapaknya, pegawainya bapaknya, makannya lebih terjamin daripada ketika dia ada di luar rumah bapak. Bapak ibu saudara, saya mau katakan, orang yang sadar akan kasih Tuhan, orang yang sadar, lagu pujian itu ya, kasih yang selalu ada itu ya, ingat kasihnya yang selalu ada. Boh, lagu ini ya, apa lupa saya, ngeblank ini ya. Orang yang sadar dikasih Tuhan, hidupnya itu tidak nuntut apa-apa, kembali ke rumah bapak ya. Dan orang yang sadar dikasih Tuhan, sadar kalau bisa ada sampai saat ini. Bapak ibu saudara lewat COVID, bapak ibu saudara masih punya pekerjaan yang tetap. Saya ini masih separuh waktu masih bekerja. Saya lihat dunia kerja sedang tidak baik-baik saja. Dan sampai kapan tidak baik-baik saja saya tidak tahu. Tempat saya sekali dekat tempat saya pabrik tutup. Belum waktu rame gini aja, belum waktu COVID ya. Satu pabrik tutup 100 orang dirumahkan. 300 orang dirumahkan. Saya jaga 3 pabrik, yang satu saya tutup itu ya. Itu pun sudah berkurang kurang lebih 60 orang. Dunia kerja sedang nggak baik-baik saja. Jadi saya mau katakan, kalau Bapak Ibu malam hari ini bisa datang ibadah, masih punya pekerjaan yang baik, masih punya keluarga yang lengkap, bersyukurlah sama Tuhan. Orang yang menyadari akan kasih Tuhan di dalam hidupnya, bahkan doanya pun itu, dia, saya bukan tidak boleh ya doa minta, tapi itu saya kadang ngelihat, maaf anak-anak Tuhan kalau doa minta terus, minta terus, minta terus. Padahal Tuhan sudah kasih yang terbaik. Hidup dalam rumah Bapak itu Tuhan sudah sediakan. Minta apa lagi sih? Harusnya datang ibadah, harusnya waktu-waktu doa saudara, saya baca apa namanya medsos saudara, ono apa namanya Genesis Man, oh bagus ini ya. Genesis woman-nya ada gitu ya. Oh ada man woman gitu ya. Oh zaman sekarang ini bagus, tapi jangan ada yang tengah-tengah loh ya. Man ya man, woman ya woman. Zamannya tambah aneh, tambah nyeleneh. Bapak Ibu, saya mau katakan, orang yang menyadari kasih Tuhan, tahu hidupnya dikasih Tuhan, doanya itu kalau datang ibadah, diajak memuji menyembah Tuhan, sudahlah. Kemarin saya goda WL tempat saya. Bapak Ibu Saudara banyak masalah, sampai tak denger-denger no. Sebetulnya setiap orang itu ada masalah, tapi kali ini WL tempat saya yang cari masalah. Ngomong masalah terus. Jadi orang yang ibadah itu mikir masalah terus. Bapak Ibu, kalau mau ndak punya masalah, nanti minta gembala saudara doakan ya. Kan capek biar cepat dipanggil. Namanya orang hidup pasti ada masalah, tapi bersyukur kalau punya masalah itu berarti masih hidup, berarti masih dikasih kekuatan sama Tuhan. Loh, Bapak Ibu Saudara, anak bungsu ini dikasih Tuhan loh. Dia meskipun seperti itu, dia dikasih kesadaran. Masih ingat, iya ya. Sekali lagi saya tidak tahu malam hari ini Bapak Ibu Saudara masih ada di rumah Tuhan, hatinya masih dekat sama Tuhan, atau sudah jauh dari Tuhan. Pesan saya, pesan firman Tuhan, kalau lagi jauh jangan kok ngancam, pesan-pesan ya, enggak ngancam ya, enggak ngancam. Kalau sedang jauh, jangan tunggu yang lebih jelek terjadi dalam Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu terjadi seperti anak bungsu, jangan tunggu seperti yang saya saksikan, tangan sampai cacat baru ingat kembali ke rumah Bapak. Coba diklik ayat selanjutnya. Saya sudah bau-bau makanan. Nah itu kering itu ketanjaannya selesai, bukan ya? Oke, ayat 20. Maka bangkitlah, nah bangkit beneran kan anak bungsu ini? Iya, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya suka kata ini. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia,
lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Yang kedua, kita belajar tentang ketulusan. Ya, ayatnya ada semua, enggak usah dibuka di slide saya aja. Coba diklik, kedua, ketulusan. Bapak Ibu, tulus itu tanpa motivasi terselubung. Ya, tulus itu apa adanya, bukan ada apa-apanya. Kalau ke gereja, mohon maaf, kalau ke gereja masih pengen minta berkat, mohon maaf, berarti itu tidak tulus, berarti itu ada apa-apanya. Anak bungsu itu, kasih contoh loh buat kita malam hari ini, aku pokoknya balik jadi kongren rapopo, loh. Jadi pesuruh tidak apa-apa, pokok aku balik ke rumah Bapak. Motivasi yang tulus. Tadi saya katakan, pendeta itu kan always right gitu ya. Macet. Yang disalahkan. Hari ini yang tak salahkan kan gereja saudara bikin macet. Padahal yang salah siapa? Saya tadi ditanya sama istri saya, kok enggak lewat jembatan yang sebelah situ, kan ada jalan tembus kan. Sudah lama enggak lewat situ, jadi enggak tahu medannya. Orang kalau tidak tahu medannya, ya berangkat lebih pagi. Saya itu belajar dari hamba Tuhan senior ketika perkumpulan hamba Tuhan datang, hamba-hamba Tuhan datang, hamba Tuhan ketua ini marah-marah di depan. Saya kasih tahu sama Om ini ya, Om, kasihan para hamba Tuhan, datang makan dulu Om. Nggak usah, biarin, suruh ibadah dulu, kan jauh. Nggak, Pak maaf saya nggak tahu tempatnya. Nggak tahu tempatnya itu berangkat lebih pagi. Lain kali ya, bulan depan di gereja saya, kalau ada yang terlambat tak kancingi. Aku kaget aku. Om, enggak apa-apa tak? Enggak apa-apa, biarin. Pendeta kalau enggak tertib, enggak usah datang ke gereja. Saya agak merinding baru tahu model kayak gini. Salah itu ya salah, titik. Jangan banyak bantah. Anak bungsu itu yang saya suka, enggak banyak komplain, enggak banyak bantah. Aku berdosa terhadap surga. Aku berdosa terhadap Bapa. Orang kalau salah itu nundukkan, hatinya juga nunduk, sikap badannya, sikap hatinya semua nunduk. Mau dijadikan apa terserah. Saya Alkitab mengajarkan, Alkitab itu tidak suka bilang jasa-jasa, tidak layak. Setiap saat saya dalam anugerah Tuhan dipanggil khotbah, saya ini merasa tidak layak banget gitu ya. Secara pendidikan gembala saudara bakal S3, sudah S3? Belum, yang satunya S2. Oh ya berarti cepet aku S3. SD SMA. Saudara yang ketawa kenapa? Sama ya kayak saya. Saudara, tidak ada sejatinya, mohon maaf para pelayan Tuhan, betapa hebatnya, pandainya saudara, Bapak Ibu, maaf kayanya Bapak Ibu, talenta yang hebat. Saya mau katakan dalam kasih Tuhan, tidak ada sejatinya yang layak, karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi kalau ada orang yang bilang pantas, layak, aduh, suatu saat saya ini saya lagi belajar tentang kesombongan, karena saya merasa saya ini tadi itu ya, kalau sudah gajian saya naik jalan tuh beda memang, kalau sudah bawa duit itu tebel gitu. Aduh, Bapak Ibu, saya tuh pengen sombong tapi enggak sombong ya apa, pendeta, wakil gembala. Saya cerita sama gembala saudara, saya ini diserai satu gereja lagi. Ketika saya mau sombong, saya itu ingat, saya jadi pendeta pun, saya jadi gembala sidang nantinya, kalau masih hidup, ya kan, itu gara-gara orang tua saya pendeta, yang satunya orang tua angkat saya pendeta. Saya itu pengen sombong karena saya punya pekerjaan, saya dapat fasilitas,
pengen sombong. Tapi saya ingat, saya kerja pun saya ikut kakak saya. Jadi terus tak pikir-pikir kapan sombongku. Ada orang yang merasa layak untuk naik mimbar. Bapak Ibu, hanya Tuhan yang melayakkan. Ada orang yang merasa hebat melayani Tuhan. Yang hebat itu Tuhan. Berjuta-juta manusia. Kalau kita ini dipilih, dipakai. Kita dipilih. Oh asik itu kamu milih lagu ya. Loh, yang milih itu Tuhan. Jadi nanti enggak tahu sudah rapat Natal belum ya? Belum ya. Ini sampai rapat Natal itu ya. Tolong ya, jangan saya tempat saya, ketua ya, ojo, ketua ya, ojo. Tapi wis gak jadi ketua, ketika makannya nanti soto, gak enak soto bakso. Saya mentolo aja gitu ya. Kamu disuruh ketua ndak mau perkara soto bakso, kamu jadi geger gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ketulusan sebuah pertobatan itu akan mengembalikan posisi. Lihat hati Bapak. Dikembalikan semua. Dia takkan ingat salahmu, Tuhan selalu ampun. Saya yakin pemain musik tak kei lagu itu belum lahir ya. Saya kalau tak kasih tahu lagu-lagu yang lama, ini kan produk lama, mulai emakku kan pendeta. Begitu kena lagu lama, pemain musiknya itu kayak gini dok. Saya biasanya 1, 2, 3, 4, 5 pulang. Oke, coba diklik. Ketulusan Bapak Ibu, lihat ya. Bapak itu hatinya penuh belas kasihan. Mudah bergerak atas dasar belas kasihan. Sama ya, anak bungsu itu sadar. Tapi tidak berhenti sampai disadar, dia bergerak. Dia tidak lagi ingat, waduh aku kalau balik diterima atau enggak. Itu urusan nomor 2, urusan nomor 3, urusan nomor 4. Orang yang sadar itu gerak datang sama Tuhan. Sama Bapak itu memandangnya, lihat. Ketika ada orang yang salah, ini ya poin yang ini ketulusan dari sisi Bapaknya. Enggak lihat lagi orang itu buat salah, buat dosa gitu ya. Ada orang yang bilang, cuma gini aja gitu ya. Dosa yang gede itu kalau mabuk-mabukan itu loh. Kalau selingkuh itu loh. Kalau bunuh orang itu gede. Bapak Ibu enggak suka lihat orang saja gitu ya. Saya ini ngakui dosa saya. Saya itu ketika ada hamba Tuhan yang gemuk kayak saya, tahu-tahu diet. Enggak tahu hatiku ini rasanya kurang ajar, kok bisa diet kena apa ya? Dulu kan ada yang nemeni itu. Sekarang kok jadi diet. Tuh, Bapak Ibu enggak suka gitu aja loh, sudah dosa. Banyak orang mengklarifikasikan dosa besar, dosa kecil. Tidak ada, dosa ya dosa, sudah. Bapak Ibu lihat hatinya Bapak tergerak oleh belas kasihan. Bergerak terlebih dahulu tanpa pandang kesalahan. Nah saya tulis like father, like cara Jawa niku koyok bab anake iku koyok bapake. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maaf ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini anak Tuhan atau anak setan? Anak siapa? Anak Tuhan. Anak Tuhan itu hatinya harus punya belas kasihan. Kadang kita nolong sing ini. Nek nolong gembala, yo pantas pendeta kok gak ditolong ya apa? Loh, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ikut tak tulungi. Lah itu, sudah berapa kali mengecewakan. Memang harus pakai hikmat. Tapi lihat Bapak itu, ya namanya Bapak ya. Saya yakin namanya Bapak itu pasti sering dikecewakan sama anaknya. Tapi lihat Bapak itu tidak peduli, langsung datang ngerangkul. Ya, oke. Coba diklik selanjutnya. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan
kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, lihat caranya Bapak nolong itu, hatinya tergerak belas kasihan dan mengambil tindakan cepat lekaslah. Ya, nah dikatakan pula anakku yang mati bangkit kembali, hidup kembali. Coba diklik, bicara tentang kehidupan. Saya itu ingat gitu ya, Om Tek itu selalu bilang umur panjang, sehat, kuat, seger, waras gitu ya. Nah, saya cuma menambahkan hidup itu jadi berkat. Bicara tentang kehidupan orang yang kembali, orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya harus berkelimpahan. Katakan amin. Saya tidak bilang orang kelimpahan itu harus kelimpahan materi. Kalau Bapak Ibu bisa diberi materi lebih sama Tuhan, puji Tuhan. Tapi saya sedang menyiapkan firman Tuhan tentang ada yang menyebar harta. Apakah harta itu bicara tentang uang? Ya, fasilitasnya dikembalikan. Jadi anak tetap ada konsekuensi karena penambahkan. Ya, Bapak Ibu, saya ini ketika sudah memutuskan jadi hamba Tuhan gitu ya, saya tahu saya buang waktu saya banyak untuk hal-hal yang tidak baik. Ketika kembali ke rumah Bapak, kembali benar-benar melayani, kembali tahu bahwa hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini memuliakan nama Tuhan, balas cinta kasihnya Tuhan. Saya kemarin barusan pulang dari Bali gitu ya. Untung tidak kena banjir. Saya capek dengan semua kegiatan gitu ya, capek. Tahu-tahu malam-malam anak saya itu yang 2 sudah kerja, 1 masih kuliah gitu ya. Saya di tempat duduk saya sebelahnya ini ada kalender. Anak saya masuk, dia senteri kalendernya gitu ya. Papa enggak lihat kalender? Enggak, pegel lihat kalender, banyak jadwal. Jadwal pekerjaan gitu ya, janjian ketemu orang gitu ya. Belum lagi nanti ada beberapa yang harus khotbah. Ternyata anak saya kasih tulisan di situ, surprise you go to Bali. Karena istri saya ulang tahun, dia kasih hadiah istri saya ulang tahun ke Bali gitu ya. Suaminya juga menikmati. Saya senang pergi ke Bali, sampai ke Bali itu ya. Saya ajak istri saya naik bis, murah naik bis ternyata. Sambil bawa koper gitu ya. Setelah itu check in di hotel. Waduh, anak saya sediakan tiket gitu ya. Anak saya sediakan hotel 1 malam. Saya izin sama pimpinan saya dikasih hotel 2 malam. Saya datang ke hotel. Ketika ke hotel sudah jam 3 waktunya check in toh. Kamarnya belum siap. Saya kudu ngamuk, kesel loh. Pendeta juga manusia. Saya bilang, iya Pak, enggak apa-apa. Saya sekarang kalau mau ngamuk itu beda loh Bapak Ibu, iya. Sekarang kalau mau ngamuk itu bisa lihat kanan kiri dulu. Ono jemaat gak? Nek ono jemaat, oh enggak apa-apa. Kalau enggak ada jemaat mulai. Saya cuma setelah nunggu setengah jam, 1 jam dikasih welcome drink. Saya berdiri lagi, saya kasih tahu, Pak, Bapak ini hotel bintang 5 ya, ini sudah 1 jam. Nggak marah saya bener nggak marah ya. Saya cuma kasih tahu. Terus bapaknya kasih tahu gini, Bapak maaf ya, kamarnya belum siap. Bapak tunggu di bawah ya, ada apa nek ngarani? Ti apa? Ya wis iku. Pokoknya dapat minum teh, kopi gratis, ada rotinya gitu. Tak pikir wah ini berkat Tuhan, makanya nggak boleh keburu marah gitu ya. Tuhan tahu saya butuh istirahat. Dan ketika 1 jam, jadi saya nunggu 2 jam, itu orangnya datang ke bawah, Pak mohon maaf terlambat, jadi kamarnya Bapak kami upgrade ke kamar yang bagus. Saya dalam hatiku, untung aku gak ngamuk. Dalam hatiku, yo iki lho berkati pendeta. Orang itu kalau sudah diberkati langsung bersuka cita gitu ya. Saya coba tahu satu hal. Orang itu kalau kembali ke rumah Bapak,
Oh, siapa, Yohanes 12 ayat 26 itu katakan, siapa melayani Tuhan dihormati sama Bapak. Bapak Ibu, saudara yang kembali sama Tuhan, cinta sama Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, apalagi melayani. Ada berkat-berkat yang tidak terduga, yang Tuhan siapkan untuk Bapak Ibu saudara nikmati. Supaya bisa jadi kesaksian, supaya bisa jadi berkat. Ya. Belajar. Jangan sampai hal yang buruk terjadi. Saya menikmati. Bahkan sampai saya tuh suka buah gitu ya. Karena saya diajak ke bawah, saya ambil buah itu diiriskan, dicampur kopi, nyaman gitu ya. Besoknya breakfast orang itu enggak tahu buah itu tempatnya di mana. Saya yang tahu. Saya minta boleh diiris, boleh sampai 3 hari. Waduh, saya benar-benar menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu, bahkan ya ketika hari apa itu banjir, untung saya sudah ke daerah Kuta. Jadi saya di daerah yang lain, saya nggak kena banjir. Dan hebatnya sampai ketika kan hujan kan, saya turun untuk berenang. Bapak Ibu tahu hujannya, tetap hujan. Saya mau kasih tahu begini buat Bapak Ibu ya. Saya ini doa sama Tuhan. Tuhan kan sudah dikembalikan semua. Saya merasa saya pantas untuk diberkati. Jadi saya pakai perintah hujan berhenti. Saya mau renang. Oh ya orang hebat. Renang lu hujanan lu apa sih? Kenapa sih memangnya? Dan enggak renang itu apakah mati? Enggak ya? Enggak ya? Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Ada saatnya kita ini menikmati berkat Tuhan. Fasilitas dari Tuhan kita dapatkan. Tapi tidak semua permintaan kita diterima sama Tuhan. Belajar seperti anak bungsu. Pokok aku balik di rumah bapakku terjamin. Ya, coba diklik slide saya yang terakhir. Di tempat saya pemain musik itu kalau sudah jamnya naik sama singer, sama song leader. Jadi di tempat ini kalau Anda enggak naik-naik, saya ngomong terus. Dengan kata lain, cepetan naik oh bro. Iya. Nah, yang ya ini ya. Lukas 15 ayat 31-32. Tak singkat yang terakhir supaya saya dan saudara cepat pulang, ya kan? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ini kata-kata kepada anak yang sulung ya. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah mati dan didapat kembali. Bapak Ibu, satu message ya yang saya dapatkan adalah, coba diklik. Bapak itu bersukacita ketika anak kembali. Ternyata masih lama enggak apa-apa ya. Kok enaknya tadi kamu berdiri, aku suruh berdiri. Sekarang aku berdiri ya kamu berdiri ya. Jangan ada dendam di antara kita. Bapak bersukacita, ngajak orang bersukacita. Bapaknya bersukacita, seneng. Tapi lihat, ini loh saudaranya, saudara kandung. Lihat adiknya balik itu loh. Yang dipikiri apa? Duit. Kurang ajar, duitnya wis dintekno. Sekarang entek mau balik lagi. Yang dipikirkan adalah dia akan mengalami kerugian. Yang dia pikirkan adalah iri. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara dipulihkan sama Tuhan, saya mau katakan pasti ada orang yang tidak suka. Dan maaf saya katakan, emang gua pikirin, pokok aku balik, bapakku suka. Datang ibadah, datang melayani, cari perkenanannya Bapak. Nggak cari perkenanannya manusia. Orang yang cari perkenanan manusia, maaf saya mau katakan, itu orang sombong. Orang kalau sudah balik, sekali lagi saya mau katakan, saya tulis penilaian manusia berbeda. Gini coba. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Padahal Alkitab itu katakan, nek ada orang sing guyu, wah aku seneng lihat kamu, iya. Oke, mantap. Lagunya sudah tahu kan? Belum.
Tahu, iya bagus. Siapa namanya? Oh Yafet, nama Alkitab, anak pendeta ya. Salaman lagi, berarti nasibmu terjerumus sama aku ya, sama ya. Iya berarti yang aku cerita jadi anak pendeta itu susah, ngalami juga ya. Oke, bagus. Bapak Ibu Saudara sampai mana tadi? Lah, Alkitab itu kan katakan, kalau lihat orang nangis ya nangis, orang guyu ya guyu. Simpati, punya empati. Tapi lihat, ini saudara loh, saudara, kakak yang sulung. Adik bisa keluar dari rumah, maaf saya mau katakan, anak kakak sulung pun berperan. Kamu jadi kakak gimana? Kok nggak bisa ngomong yang baik? Ya, Bapak Ibu lihat ketika kembali, ini saudara saja ndak senang. Ya, coba diklik penutup, asli penutup, wes mulai yo intro ya. Soalnya kamu ndak mulai jereng tadi itu yang aku ngomong terus. Ikan tanpa air bisa hidup? Nggak bisa ya. Pohon, tanaman tanpa tanah bisa hidup? Nggak bisa. Air tanpa ikan ya tetap air. Ya sudah. Tinggal dikasih ikan, ikannya hidup. Tapi tidak ada ikan, ya tetap air. Tanah tuh, nggak ada tanaman, ya tetap tanah. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Tuhan itu ada saudara, nggak ada saudara, nggak masalah banget kok. Manusia ciptaan Tuhan banyak. Sejatinya kita ini yang butuh Tuhan. Manusia tanpa Tuhan bisa apa sih? Bisa apa? Anak bungsu bisa apa? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ada di rumah Tuhan, bersukacitalah. Mari pujikan pujian ini. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin, amin. Diam dekatmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Haleluya. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku rasakan, haleluya, haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Haleluya, haleluya. Sangat ku cinta, haleluya Yesus. Kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku rasakan, oh Kaulah Bapakku